wabarakatuh. Senang sekali saya Imro Supriyadi kembali menjumpai Anda dan masih dalam konteks upaya antisipasi COVID-19. Dan kali ini saya berada di Komplek Pondok Pesantren Tahfiz dan Dakwah La Roibah Kabupaten Muara Enim, dan di samping saya sudah ada Ustadz Taufik Hidayat, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz dan Dakwah La Roibah Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini sebagai pengelola pesantren di La Roibah, bagaimana sebenarnya Ustadz melihat COVID-19 yang sekarang masih menjadi perhatian berbagai pihak, Ustadz? Ya, kita sering sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada santri khususnya bahwa setiap persoalan, setiap masalah itu jalan keluarnya bukan karena kehebatan kita, jalan keluarnya bukan karena kecerdasan kita, jalan keluarnya bukan karena kemampuan dan kekayaan kita. Karena betapa banyak orang yang semakin cerdas, dia semakin bermasalah. Semakin dia kuat, justru dia menghadapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Sehubungan dengan berbagai problem masalah dia, termasuk diantaranya COVID atau masyarakat ini mengenal dengan virus corona ini, maka kita sering sampaikan kepada masyarakat dan santri bahwa Allah berulang kali meneguhkan sumpahnya dalam Al-Quran. Jalan keluar dari setiap masalah itu adalah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang dihadapi. Tentu syarat utama untuk diberikan solusi dari masalah itu adalah ketakwaan. Tapi ketakwaan itu bukan hanya berhenti pada istilah jadi syarat ketika khotib wasiat, ketika khotib menyampaikan khutbah Jumat. Tapi di antara gejala tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang patuh pada aturan. Semakin kita berupaya untuk patuh pada aturan, baik itu aturan pemerintah, aturan pesantren, aturan adat dan lain sebagainya, itu adalah wujud atau bentuk nyata dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya dengan COVID, jadi ketika kita menjaga diri kita, berusaha untuk ikut pada aturan, jaga jarak, kemudian apalagi pakai masker, kalau mencuci tangan, kalau kita patuh itu bukan karena kita takut diawasi. Kalau santri takut diawasi oleh ustadz, kemudian ketika tidak ada ustadz maka tidak taat lagi, maka itu juga sifatnya sangat sementara. Demikian juga masyarakat, karena takut sanksi didenda kalau tidak pakai masker, maka dia pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kalau dalam pengawasan bos atasan. Tapi kalau landasannya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan itu dalam rangka kesadaran. Jadi bukan outside in, tapi dia inside dari dalam, bahwa yang membutuhkan keselamatan, yang tidak ingin dampak corona, itu adalah diri dia sendiri, sehingga secara otomatis dia berusaha untuk taat pada aturan, dan taat pada aturan itu adalah merupakan langkah-langkah dari nilai ketakwaan tersebut. Jadi kesadaran yang dibangun itu untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu bukan kesadaran struktural, Ustaz, ya, tapi kesadaran yang memang betul-betul bermula dari nilai-nilai bahwa keselamatan itu bukan karena diperintah oleh sistem, tetapi memang dia memang kita muncul yang dari kita, dan itu bagian dari upaya untuk meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus khusus untuk pesantren sendiri, Pak, bagaimana di internal Pondok Pesantren La Roibah sendiri? Apa ada imbauan khusus misalnya? Ada yang pasti itu, pertama kita membatasi kegiatan anak-anak keluar. Justru kita tidak memperbolehkan anak-anak pulang kampung. Karena kalau dia sudah pulang kampung, kita tidak bisa tidak tahu lagi ya. Kalau di sini mereka tidak boleh keluar, dan memang jumlah kita belum terlalu banyak. Hari ini kita ada sekitar 80-an santri, dan semua mereka
yatim dan duafa. Jadi biasanya kalau mereka bayar, mereka ini kecenderungan untuk melanggar peraturan itu lebih punya potensi karena mereka kami bayar. Iya. Tapi karena semuanya dibiayai oleh pesantren, maka kadang mereka juga karena itu. Tapi tetap saja kita sarankan bahwa nilai kepatuhan itu untuk diri kita sendiri. Nah di sini kita sudah buatkan masker, kita siapkan mereka cuci tangan. Harus menjaga jarak juga. Kemarin saya lihat di masjid, di musola itu juga ada khusus protokol kesehatan juga Ustaz ya. Ya. Tapi walaupun demikian yang namanya anak-anak kadang harus terus diingatkan. Untuk mengontrol anak-anak supaya tetap taat pada 3M tadi, mengurangi waktu kosong. Jadi kalau anak-anaknya dilibatkan dalam banyak kegiatan, maka dalam kegiatan itulah mereka secara otomatis terkontrol kegiatan. Tapi kalau banyak waktu luang, waktu mereka main-main, dan itu tidak ada pengawasan dari Ustadz, dan itulah yang tidak terkontrol. sangat berpotensi. Ya. Kemudian sebagai salah satu pengelola pondok pesantren, Ustadz bisa berikan saran kepada masyarakat bagaimana sebenarnya supaya COVID-19 ini tidak menjadi hal yang menakutkan sekaligus bisa terantisipasi. Ya, dan kembali lagi bahwa tidak ada sesuatu itu yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kekhawatiran kita tentang COVID atau Corona ini, maka kita juga harus meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apabila Allah berkehendak, walaupun kita batasi diri kita bagaimanapun tetap saja bisa terjadi. Tapi apabila Allah berkehendak, kita mungkin tidak batasi diri, kalau belum saatnya terjadi bisa juga terjadi. Tapi bagaimanapun hukum sebab akibat. Kita tawakal itu setelah kita melakukan berusaha dengan semaksimal mungkin. Jadi kita tidak boleh tawakal kalau kita tidak berbuat dengan maksimal. Ya, setidaknya kita berserah diri kepada Allah setelah melakukan sesuatu, pencegahan, kehati-hatian, membimbing anak-anak supaya jangan mengarahkan mereka kepada yang berpotensi untuk penyebaran COVID itu. Tapi tetap saja pada akhirnya kita serahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertawakal itulah Allah tahu apa yang kita butuhkan, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin kita. Jadi Allah itu mengetahui jauh lebih tahu ketimbang kita sendiri tentang diri kita. Nah, maka itu Allah menyatakan kelanjutan dari ayat tadi, wa may yatawakkaltu 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, kami yang akan mencukupkan segala kebutuhan, keinginan yang mereka hadapi. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz dan pemirsa. Baru saja kita berbincang-bincang dengan Ustadz Taufik Hidayat, pendiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz dan Dakwah Laroiba Kabupaten Muara Enim. Kita akan jumpa lagi dalam channel yang berbeda dengan tema yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Saya Imro Subriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.